Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang konsep etika, norma, dan moral. Yang pertama, ada konsep etik atau etika, berasal dari kata ethos Yunani yang memiliki arti ciri, watak kesusilaan, kebiasaan, ataupun adat istiadat. Etika adalah ilmu yang mempelajari segala soal kebaikan atau keburukan di dalam seluruh kehidupan manusia, teristimewa mengenai gerak-gerik atau perilaku yang bersumber dari pikiran dan perasaan yang dapat merupakan pertimbangan atas tindakan seseorang yang terpuji sebagai tujuan. Etika berkaitan dengan yang pertama ada nilai, yang kedua tata cara hidup yang baik, yang ketiga aturan hidup yang baik, yang keempat ada setiap kebiasaan yang diikuti serta diwariskan antar generasi. Selanjutnya ada beberapa fungsi etika dapat dibedakan menjadi 1. Etika sosial atau pergaulan. Yang kedua ada etika kesehatan. Yang ketiga etika kedokteran. Yang keempat etika akademis, yaitu ada etika penelitian, etika penulisan karya ilmiah, lifelong learning atau belajar sepanjang hayat. Yang kelima ada etika profesi. Selanjutnya ada etiket, berasal dari bahasa Prancis etiquette, yang artinya kumpulan tata cara bergaul yang baik dan sopan di antara orang-orang yang beradab. Perbedaan etika dan etiket. Yang pertama, menurut etika adalah niat, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai pertimbangan niat baik dan buruk sebagai akibatnya. Menurut etiket adalah menyangkut cara untuk melakukan perbuatan yang benar sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, menurut etika adalah nurani, batiniah, bagaimana harus bersikap etis dan baik yang sesungguhnya dengan timbul dari kesalahan dirinya. Menurut etiket adalah formalitas atau lahiriah, tampak dari sikap luarnya dengan penuh sopan, santun, dan kebaikan. Yang ketiga, menurut etika bersifat absolut, artinya tidak dapat ditawar-tawar lagi. Menurut etiket bersifat relatif, yaitu dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan tertentu tetapi belum tentu di tempat daerah lainnya. Selanjutnya ada moral. Ajaran moral adalah sekumpulan peraturan serta ketentuan baik secara lisan atau tertulis tentang cara hidup dan melakukan tindakan supaya menjadi manusia yang baik. Ajaran moral ibarat buku petunjuk bagaimana memperlakukan kendaraan bermotor dengan baik. Sedangkan etika lebih kepada pengertian tentang struktur dan teknologi kendaraan bermotor tersebut. Selanjutnya ada perbedaan etika dan moral. Yang pertama, menurut moral atau moralitas digunakan sebagai penilaian dari perbuatan. Menurut etika yaitu untuk mengkajikan sistem nilai-nilai yang berlaku. Yang kedua, menurut moral adalah pengertian tentang hal yang baik dan tidak baik. Menurut etika adalah tingkah laku manusia, baik fisik maupun mental yang sesuai dengan moral itu. Yang ketiga, menurut etika berasal dari bahasa Yunani, ethos. Adat istiadat berasal dari bahasa Yunani, ethos, adat istiadat. Moral berasal dari bahasa Latin, moralis, karakter, tata cara atau perilaku yang tepat. Keempat, menurut etika bersumber dari seseorang atau dari sebuah lembaga, komunitas ataupun kelompok. Menurut moral bersumber dari budaya serta norma yang ada di masyarakat. Selanjutnya ada norma. Norma hukum merupakan aturan yang dibuat oleh lembaga atau badan yang memiliki wewenang dalam mengatur hidup masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sanksi yang didapatkan dari norma hukum bersifat tegas serta nyata. Sumber dari norma hukum dapat berupa perpu, jurisprudensi, kebiasaan, dan doktrin. Ada jenis-jenis norma. Yang pertama, norma dapat tertulis dan resmi seperti norma hukum. Yang kedua, ada norma tertulis tetapi tidak resmi seperti kitab suci. Yang ketiga, ada norma tidak tertulis dan tidak resmi seperti norma adat dan norma susila. Selanjutnya ada macam-macam norma. Yang pertama, norma khusus merupakan peraturan yang berlaku pada bidang khusus ataupun tertentu, misalnya peraturan olahraga, peraturan kuliah, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, ada norma umum merupakan peraturan yang memiliki sifat universal,
terdiri dari yang pertama norma sopan santun, norma yang mengatur pola sikap serta perilaku manusia secara lahiriah. Contohnya aturan perilaku saat bergaul, minum, bertamu, berpakaian, makan, dan lain-lain. Yang kedua ada norma hukum, ialah norma yang umumnya diubah menjadi wujud peraturan tulisan menjadi pedoman untuk masyarakat agar memiliki perilaku baik ataupun sebagai pegangan untuk memberikan hukuman bagi yang melanggar. Contohnya UUD 1945, TEP MPR, Kepres, KUHP, PP, dan sebagainya. Yang terakhir ada norma moral, merupakan norma yang berasal dari hati nurani. Conscience menjadi pengukur yang digunakan masyarakat penentuan tindakan manusia yang baik atau buruk, baik sebagai anggota masyarakat, profesi, atau pejabat. Selanjutnya, norma agama merupakan aturan hidup yang wajib diterima manusia dalam bentuk perintah, ajaran, serta larangan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada norma kesusilaan, merupakan aturan hidup sebagai suara hati dari manusia mengenai penilaian dari tindakan. Yang ketiga ada norma kesopanan, merupakan aturan hidup berasal dari pergaulan kelompok masyarakat serta disangka sebagai tuntutan dalam bergaul di masyarakat. Sanksi yang diperoleh seperti dicela oleh sesama. Contoh norma kesopanan yaitu memberikan tempat duduk ke perempuan ketika di angkutan umum, khususnya yang sudah tua atau lansia. Yang terakhir ada norma hukum, merupakan aturan yang dibuat oleh lembaga atau badan yang memiliki wewenang dalam mengatur kehidupan masyarakat berbangsa serta bernegara. Adapun fungsi norma hukum yaitu yang pertama, pelengkap norma lain, sanksi tegas serta nyata. Yang kedua, ada pengatur perihal yang tidak ada di norma yang lain. Yang ketiga, terkadang mengatur beberapa hal yang dapat bertolak belakang dengan norma lain. Adapun tujuan etika dan norma yaitu pertama, memberikan arahan perkembangan masyarakat menjadi tertib, harmonis, damai, teratur, serta sejahtera. Yang kedua, melakukan ajakan manusia untuk memiliki sikap kritis serta rasional. Selanjutnya ada persamaan antara etika dan hukum, yaitu yang pertama, memiliki tujuan sosial yang sama, yaitu keinginan supaya manusia berbuat benar serta baik. Yang kedua, etika ditunjukkan terhadap sikap batin, serta sanksi dari masyarakat tersebut. Yang ketiga, ada hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia, memberikan beban kepada manusia melalui hak serta kewajiban, sifatnya memaksa. Sanksi tegas serta jelas yang dilakukan dengan kewarganegaraan pemerintah. Selanjutnya ada perbedaan antara etika dan hukum, yaitu yang pertama, menurut etika berlaku untuk lingkungan, kelompok, atau profesi. Menurut hukum berlaku untuk umum. Yang kedua, menurut etika disusun berlandasan kesepakatan anggota kelompok atau profesi. Menurut hukum disusun oleh badan pemerintah. Yang ketiga, menurut etika tidak semuanya tertulis dengan pasal-pasal. Menurut hukum tertuang secara rinci di dalam UU dengan pasal, termasuk sanksi terhadap pelanggaran. Selanjutnya hukum. Hukum mengatur supaya tidak menyimpang ketidakstabilan di masyarakat. Etika, moral, serta hukum saling berkaitan, yakni pelanggaran etika serta moral dapat menyentuh kawasan hukum serta akan memperoleh sanksi hukum. Tetapi pada keadaan lain, pelanggaran etika dapat terjadi hanya memperoleh sanksi sosial masyarakat, sebab pelanggaran itu tidak berada di kawasan hukum positif yang berlaku. Misal, perilaku pemimpin yang bisa bertindak tidak etis, sehingga orang-orang yang berada di lingkup pekerjaan akan terpengaruh untuk melakukan hal yang sama.